Halo YouTube, apa kabarnya hari ini? Senang sekali jika kabar dari teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Dengan badan sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan lebih menyenangkan. Oke, teman-teman tadi sudah lihat bagaimana thumbnail di video ini dan saya yakin teman-teman tahu apa yang akan saya bahas pada video kali ini. Benar sekali, saya akan bahas ringan JSD 520. Sebuah single in-car stereo Bluetooth 4 channel. Jika teman-teman punya waktu untuk menonton video ini, saya akan tunjukkan fitur menarik dari JSD 520 ini. Baik itu digunakan di dalam mobil karena memang peruntukannya, ataupun teman-teman ingin mengaplikasikannya untuk digunakan di dalam rumah sebagai home audio system. Bukan hanya itu saja, saya juga akan berikan solusi mudah mengatasi masalah yang sering kita dapatkan pada JSD 520 ini. Dan satu lagi, tips bagaimana memisahkan kabel-kabel yang cukup banyak di belakang untuk memisahkan mana channel kiri, mana channel kanan dengan cepat dan benar. Dan semua itu akan saya bahas setelah yang satu ini. Kita akan mulai dari kelebihannya. Yang pertama yang merupakan kelebihan menurut saya adalah output dari JSD 520 ini, yaitu ada 4 output, dimana memiliki keluaran 4 kali 60 watt pada 4 ohm. Tipe atau kualitas dari amplifier ini adalah kelas AB dengan IC TDA 7388. Nah, dengan 4 output ini bisa kita gunakan di dalam mobil untuk 4 komponen speaker, 2 di depan dan 2 di belakang. Begitu juga ketika kita ingin menggunakan JSD 520 ini untuk home audio system, kita bisa gunakan misalnya dengan 2 buah woofer seperti ini, dan kemudian kita tambahkan 2 buah tweeter. Saya ambilkan contoh seperti ini. Nah, sehingga setiap komponennya ini akan mendapatkan daya masing-masing dari amplifier JSD 520. Yang kedua yang merupakan kelebihan menurut saya adalah kepraktisan, dimana ketika kita membeli JSD 520 ini kita akan mendapatkan player. Di sana sudah ada FM tuner, juga bisa untuk USB, memory card, Bluetooth, dan juga amplifiernya. Jadi kita praktis membeli satu produk sudah mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, itu setara ketika kita memutuskan untuk membeli playernya saja, misalnya ini dengan harga sekitar 40.000. Kemudian kita juga memutuskan untuk membeli powernya saja, ini adalah power TDA 7388 dengan harga sekitar 70.000. Jadi ini kalau membeli seperti ini sudah lebih dari 100. Nah, ini harganya tidak terpaut jauh dengan kita membeli satu produk JSD 520 ini. Tapi tentunya kelebihan itu mungkin tidak masuk bagi para DIY ya, yang suka oprek, yang suka memodif begitu ya. Ini bagi yang suka praktis. Itu menurut saya masuk ke dalam kategori kelebihan juga. Baiklah, sebelum saya menunjukkan fitur menarik yang saya maksudkan tadi, saya ingin tunjukkan terlebih dahulu masalah yang sering muncul pada produk ini. Kita perhatikan pada bagian panel belakang dari dekat. Nah, bahan dari panel belakang ini bukanlah aluminium asli, sehingga itulah penyebab IC 7388 menjadi panas, karena bahan ini tidak mampu untuk menyerap dan menyebarkan panas dengan baik layaknya aluminium. Nah, teman-teman di YouTube melakukan solusinya dengan menambahkan kipas angin di bagian dalam box ini. Nah, tetapi saya berbeda, saya hanya menambahkan heatsink dari aluminium yang saya letakkan tepat di belakang posisi IC TDA 7388. Nah, di dalam ini, di belakang heatsink ini bentuknya sebelumnya adalah garis-garis seperti ini ya. Jadi alangkah baiknya ini untuk diamplas sehingga ini menjadi bersih.
ketika sudah bersih barulah dipasangkan heatsink tadi. Nah, tapi sebelumnya saya menggunakan lem silikon rubber ini. Jadi ini penghantar panas sekaligus lem bagi heatsink, sehingga kita tidak memerlukan sekrup sama sekali. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Ini mereknya tidak harus ini ya, banyak merek lain dengan miligram yang berbeda-beda. Ini harganya 14.000 saya beli, ada yang lebih kecil sekitar 6.000 saja. Jadi bebas teman-teman pilih yang merek apa atau besarnya seperti apa. Nah, setelah itu tempelkan aluminium heatsinknya di sini. Nah, ini sudah saya uji coba ya sebelum saya buat video ini. Ini saya sudah buat 2 hari lebih ya, sekitar 2,5 hari lah. Itu saya uji coba dengan volume 40, level 40 dari 63 selama 2 jam selama 2 hari ya. Dan ketika saya pegang pada bagian panel di belakang ini sudah tidak panas, artinya masih bisa dipegang tangan, dan saya pegang tangan saya tidak merasa kepanasan. Justru pada bagian heatsink inilah yang lebih panas. Itu artinya bahwa panas yang tadinya terkumpul di bagian sisi belakang IC TDA7388 sudah bisa menyebar dengan baik ke heatsink ini. Jadi teman-teman bisa lebih aman ya untuk JSD-nya ini, sehingga tidak takut kepanasan, tidak takut IC-nya cepat mati. Itulah solusi yang saya berikan kepada teman-teman pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah punya JSD 520 ini tapi belum diatasi masalahnya, atau bagi teman-teman yang ingin membeli tapi takut dengan masalah tersebut. Jadi dengan ini sudah terselesaikan. Jadi bisa dengan kipas ataupun dengan penambahan heatsink seperti ini. Sekarang saatnya kita melakukan instalasi perkabelan. Akan tetapi sebaiknya kita mengetahui dulu fungsi-fungsi dari kabel-kabel yang ada di belakang panel JSD 520 ini. Kita balik dulu. Di bagian belakang ada slot besar yang berisi 8 kabel. Ini adalah untuk speaker kanan dan kiri. Nah, sedangkan di bagian bawahnya gitu ya. Di bawahnya ada 4 kabel. Yang kuning adalah untuk positif aki, yang hitam untuk negatif aki, yang biru untuk antena, sedangkan yang merah ini untuk switch atau ignition switch atau kunci mobil ya, yang ada saklarnya. Nah, sekarang kita beralih ke pemasangan speaker. Nah, ketika saya pertama kali beli ini, saya mengikuti petunjuk yang ada di skema ini, wiringnya, skema perkabelannya. Nah, di skema perkabelannya ini sudah dituliskan sebenarnya mana kanan, mana kiri. Sebagai contoh, misalnya abu-abu itu untuk speaker kanan depan, yang ungu itu untuk speaker kanan belakang, sedangkan yang putih untuk kiri depan, yang hijau untuk kiri belakang. Nah, tetapi pada faktanya setelah saya tes suaranya kurang bagus. Nah, setelah saya selidiki, nah ternyata berbeda dengan skemanya. Nah, akhirnya saya melakukan tes sendiri ya dengan menggunakan bantuan file yang ada di YouTube ya. Jadi saya cari file untuk ngetes stereo test ya, yaitu bagian kanan dan kiri. Akhirnya saya temukan bahwa antara skema dengan kenyataan berbeda. Nah, akhirnya saya temukan seperti ini. Pada speaker kanan itu kabelnya adalah abu-abu dan putih, ini untuk kanan. Ini depan belakang tidak masalah, terbalik ya, karena depan dan belakang itu satu jalur sebenarnya. Nah, untuk speaker kiri itu adalah ungu dan hijau. Bagaimana saya ngetesnya? Saya menggunakan file seperti ini sebagai contoh, bisa dilihat di sini. Nah, ini saya geser, saya dekatkan. Nah, ini dengan menggunakan file seperti ini kita bisa mengetahui mana yang kiri
dan mana yang kanan. Jadi sambil dicoba-coba ya, sambil dicoba-coba, kemudian nanti sesuaikan antara suara dengan gambar. Jadi kalau sudah sesuai berarti itulah yang kanan dan itulah yang kiri. Jadi dengan cara ini saya bisa mendapatkan kabel yang benar, mana jalur kiri, mana jalur kanan, gitu ya teman-teman. Oke. Baiklah teman-teman, ini sudah saya rakit perkabelannya. Sekarang kita tinggal cek kabel-kabel manakah yang jalur kiri dan kabel manakah yang jalur kanan. Kita mulai dari sisi kiri dulu. Nah, pada sisi kiri setelah kita tes, ternyata untuk kiri depan atau FL itu kabel hijau, sedangkan untuk kiri belakang atau RL itu kabel ungu. Jadi yang kiri belakang itu saya pasangkan speaker tweeter, sedangkan yang depan kiri atau kiri depan itu woofernya. Nah, sekarang kita cek perkabelan jalur kanan. Nah, untuk yang sebelah kanan, speaker depan kanan atau front RFR itu kabel putih. Sedangkan belakang kanan atau rear right atau RR itu abu-abu. Untuk kabel belakang kanan saya pasangkan tweeter, sedangkan untuk depan kanan saya pasangkan woofer. Jadi sistemnya adalah speaker 2W. Nah, kalau dari jauh settingannya seperti ini. Nah, untuk catu daya saya menggunakan switching. Ini 3 ampere 12 volt. 3 ampere 12 volt. Oke. Sekarang akan kita coba. Jadi nanti kameranya akan saya maju di tengah-tengah sini. Akan di tengah-tengah sini, jadi akan kedengaran mana kiri mana kanan. Oke, saya nyalakan dulu. Ini pakai remote juga bisa. Ada remote-nya. Oke, saya stop. Mudah-mudahan bisa terdengar peralihan suara antara kiri dan kanan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa gunakan headset atau speaker stereo untuk mendengarkannya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan fitur menarik yang saya maksud dari tadi. Oke, fitur menarik itu letaknya ada di sini ya. Saya nyalakan dulu. Nah, kita tekan bagian tengah ini. Hingga terlihat huruf F. Nah, kemudian kita putar ke kiri atau ke kanan. Ini untuk memilih front dan R, depan atau belakang. Nah, kalau kita putar ke bagian R seperti ini, maka yang bunyi hanya bagian twitternya saja. Nah, ini twitternya yang bunyi. Ini juga bunyi seperti ini. Nah, sedangkan woofernya dia tidak akan berbunyi.
Begitu juga dengan woofer yang satunya, dia tidak akan berbunyi. Nah, kita kembali ke fitur tadi, ke menu tadi, kita tekan di sini sehingga terlihat huruf F. Nah, kemudian kita balik. Nah, kalau dalam posisi 0, maka ini akan imbang antara depan dan belakang. Nah, ini bisa kita atur, misalnya kita ingin mengurangi nada treble, maka tinggal kita putar ke arah kiri, ke arah F. Nah, topnya 7 ya, jadi kalau sudah 7 itu berarti sudah habis. Ini Twitter tidak berbunyi, tapi woofer berbunyi. Ini tanpa Twitter, ini tidak berbunyi. Nah, jadi fungsi inilah yang membuat kita bisa menyesuaikan nada low dan nada high sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan fitur ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan ya mau berapa tinggi volume untuk high-nya atau berapa tinggi volume untuk woofernya. Ini bisa teman-teman atur ya, sehingga menemukan suara yang cocok dengan apa yang teman-teman mau. Oke, kita coba lagi. Ini 0 berarti imbang ya, imbang. Ini hanya bass saja. Kita tambah treble-nya. Nah, ini treble saja. Oke. Mungkin kita atur seperti ini. Nah, ini lebih cocok, lebih imbang antara treble dengan woofer. Nah, jadi itulah fitur yang saya maksud teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini ada manfaatnya buat teman-teman, juga buat saya sendiri. Nah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah menonton video ini, dan juga video-video yang lainnya. Masih banyak kekurangan di video ini, sehingga saran dan kritik saya inginkan dari teman-teman semuanya bisa dituliskan di komentar jika teman-teman berkenan. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Kita akan ketemu lagi di video-video yang akan datang dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.